ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir menemani antum menghadirkan program-program acara kita edisi Kamis tanggal 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 7 September 2025. Sore ini Ikhwatal Islam sesuai dengan agenda kita akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz Denny Syaputra LCMA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Kitabul Jami' min Kitab Bulughul Maram, atau dari pembahasan Kitab Bulughul Maram yang kita relay secara langsung bersama Ustadz melalui Zoom atau via Zoom dari Kota Madinah atau tempatnya di kediaman Ustadz di Kota Madinah. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang ikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatul Islam, kita telah terkoneksi bersama Ustadz. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustadz? Alhamdulillah khair. Masyaallah, jazakallah khair, barakallahu fik telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga di sana senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, masih dari pembahasan tentang zikir dan doa, di bab tentang zikir dan doa di pembahasan kitab ini. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk jawab. Silakan Bapak Muslimin dan Muslimat yang bertanya atau dapat telepon kami nanti di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Mengirimkan pertanyaan dari WA dan SMS di 081175454444. Bagi pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube dan Facebook, silahkan melihat nomor yang telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkuran. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga selalu berkahi Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan anugerahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang sudah cukup lama tidak ada, atau sudah cukup lama kita tidak ada kajian, ya. Alhamdulillah di kesempatan ini atas taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita dalam membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Jami', dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya, ya, ke hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1568 atau hadis yang ke-22 dalam bab ini, bab zikir dan doa. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-dain wa ghalabati al-adu wa syamatati al-a'da. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim.
Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya, dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari beratnya hutang. Wa ghalabatil adu, dan aku juga berlindung kepadamu dari dikuasai oleh musuh. Wa syamatatil a'da, dan aku juga berlindung kepadamu dari kegembiraan musuh atas musibah yang menimpa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ya, dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Ya, kata beliau Al-Hakim rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim wa lam yukharrijah. Ya, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi sebagian para ulama mempermasalahkan hadis ini karena di sanadnya terdapat seorang rawi yang dhaif, ya, yang dhaif, yang didhaifkan oleh sebagian para ulama, yaitu Ibnu Luhai'ah. Ya, Imam Ahmad mengatakan sayyul hifz, ya, hafalannya bermasalah. Ya, sebagian, ya, di Imam Ahmad juga mengatakan ahadithu manakir, ya, hadis-hadis yang datang dari jalur Ibnu Luhai'ah ini mungkar. Kemudian An-Nasa'i mengatakan laisa bil qawi, ya, hadisnya tidak, rawinya tidak kuat. Ya, Ibnu Ma'in juga pernah mengomentari, ya, Ibnu Luhai'ah ini, kata beliau laisa bihi ba's. Ya. Ibnu Adi juga mengatakan arju alla ba'sa bihi idza rawa anhu thiqah. Ya, artinya ada sebagian para ulama yang mendhaifkan secara mutlak rawi ini, dan ada mengatakan boleh diterima selagi dia meriwayatkan dari yang thiqah. Akan tetapi sebagian jumlah dari hadis ini, ya, dari doa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ini, ya, sebagian kalimatnya atau jumlahnya itu ada hadis-hadis lain yang menguatkannya, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya ketentuan, su'ul qada, ya, wa min darakis syaqa, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya ketentuan, wa min syamatatil a'da, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegembiraan musuh atas musibah yang menimpanya. Ya, kita lihat di lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasa'i ini, ada juga lafaz wa syamatatil a'da, dan ini sahih, ya, dalam riwayat lain memang di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bergembiranya musuh terhadap musibah yang menimpanya. Ya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan lafaz ta'awwadzu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa. Jadi ada, ya, lafaz atau syawahid hadis yang sahih seperti apa yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari cobaan yang berat, turunnya kesulitan, kesusahan, buruknya ketentuan, dan kegembiraan musuh atas musibah yang menimpaku. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, di antara doa beliau dalam hadis ini, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari beratnya hutang. Wa ghalabatil adu, dan dari kemenangan musuh atasku, ya, dikuasai oleh musuh. Wa syamatatil a'da, dan kegembiraan musuh terhadap musibah yang menimpaku. Hadis ini menjelaskan atau merupakan dalil dianjurkannya bagi seorang mukmin untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang disebutkan tadi. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya membayar hutang. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dikuasai oleh musuh. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegembiraan musuh, asyamatah, kegembiraan musuh atas musibah yang menimpanya. Ya. Dianjurkan bagi seorang muslim, seorang muslimah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ini. Kenapa? Karena ketika perkara ini, ya, menimpa seorang muslim, maka dia akan memberikan dampak pada jiwa seorang muslim tersebut. Hutang, apabila ada seorang muslim yang ditimpa, ya, oleh hutang dan dia tidak sanggup untuk membayarnya, maka dia akan senantiasa berada di atas kegelisahan, ya, kekhawatiran, ketakutan. Tidak akan pernah bisa tenang hatinya, pikirannya, bahkan jasmaninya juga. Dan kadang dia bisa terjerumus kepada kebohongan. Ya, ketika ditanya, dia kembali berbohong, mencari alasan, dan seterusnya. Dan dia juga bisa terjerumus kepada selalu mengingkari janji. Ketika ditagih, ya, dijanjikan, kemudian berjanji lagi, ya, sampai temponya tidak juga dilunasi, dan seterusnya. Dan ini merupakan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat kita, ya, berbohong dan mengingkari janji. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung dari perkara hutang, karena seseorang yang, ya, berat untuk membayar hutang, tidak sanggup untuk membayar hutang, maka kehidupannya, ya, akan memberikan dampak dalam kehidupannya. Dia tidak akan bisa tenang, selalu akan gelisah, khawatir, membebani jiwanya, pikirannya, bahkan mengganggu kesehatannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ma'tham, dosa, wal maghram, dari hutang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, pernah berkata seseorang kepada beliau, ya, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram ya Rasulullah, ya. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan tentang ada orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alangkah banyaknya engkau minta perlindungan kepada Allah dari perkara hutang, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Sesungguhnya seseorang ketika dia berhutang, kemudian dia berbicara, maka dia akan berbohong. Wa wa'ada fa akhlaf, dan ketika dia berjanji, maka dia akan mengingkari janji tersebut. Ini perkara yang pertama yang dianjurkan seorang muslim untuk meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya membayar
hutang. Kemudian perkara yang kedua, wa ghalabatil adu, ya, dikuasai oleh musuh. Dikuasai oleh musuh merupakan sebab seseorang terjerumus kepada kehinaan, ya. Karena musuh ketika dia menguasai lawannya, ya, dia tidak akan memberikan kasih sayang, ya. Dia akan bertindak semena-mena, ya. Dia akan menyakiti, yang akan menyebabkan kehidupan seorang muslim tidak akan nyaman, tidak akan ada lagi yang namanya kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Bahkan ketika musuh telah menguasainya, ya, kadang dia harus meninggalkan tempat atau meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, bahkan meninggalkan negaranya. Ya, ini perkara yang kedua yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya. Wa ghalabatil adu. Kemudian yang ketiga, wa syamatati al-a'da, ya. Wa syamatati al-a'da, dari bergembiranya musuh atas musibah yang menimpanya. Ini juga sangat membekas atau memberikan bekas yang sangat besar dalam kehidupan atau dalam jiwa seorang muslim. Ketika dia ditimpa musibah dan musuhnya bergembira di atas musibah tersebut, ini akan menyebabkan dia sangat-sangat terpukul. Makanya Harun alaihi salam, ya, berkata kepada Musa sebagaimana dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tushmit bil a'da." Ya. Ketika Musa menitipkan kaumnya kepada Harun, kemudian sepeninggal Musa, kaumnya menyelisihi syariat yang telah dibawa oleh Musa. Kemudian Musa marah kepada saudaranya Harun. Ya. Kemudian Harun berkata kepada Musa, "Fala tushmit bil a'da." Jangan engkau jadikan musuh bergembira di atas musibah yang menimpaku. Ya. Di atas musibah yang menimpaku. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiga perkara tadi. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya hutang. Wa ghalabatil adu, dan dari menang atau dikuasai oleh musuh. Wa syamatatil a'da, dan dari bergembiranya musuh di atas musibah yang menimpaku. Ya, yang ketiga-tiganya adalah perkara yang bisa mengganggu kehidupan seorang hamba. Ya, orang yang berhutang hidupnya tidak akan pernah tenang. Musuh ketika telah berkuasa, maka juga bisa menyebabkan kehidupan seorang muslim tidak tenang. Tidak ada lagi yang namanya kebahagiaan. Bahkan dia harus meninggalkan harta, keluarga, rumahnya, bahkan kampungnya. Wa syamatatil a'da, juga seperti itu. Ketika musuh bergembira melihat musibah yang menimpa seorang muslim, maka muslim tersebut juga akan merasakan tekanan, ya, sedih, dan merasa tidak nyaman. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-23 dalam bab ini dari Buraidah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة wasahahahu Ibnu Hibban.
Dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta bahwasanya aku bersaksi annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali engkau. Al-ahadus samad, engkau yang maha esa, as-samadu, tempat bergantung semua makhluk, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak maupun diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya tandingan satupun. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan orang tadi berdoa dengan memulai doanya dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad sa'alallaha bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah, yang apabila disebut nama itu ketika berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang diminta orang tersebut. Wa idza du'iya bihi ajab. Dan apabila ketika seorang hamba berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah tadi, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Hadis ini sanadnya sahih, rawinya semuanya rawi yang thiqat, ya, hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar sahabat tadi berdoa dengan memulai doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha ant. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, ya, dengan kesaksian, dengan bersaksi, dengan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali engkau. Ya. Al-ahadu as-samad. Al-ahadu as-samad. Engkaulah yang maha esa. Ya. Esa, tidak ada syarikat sekutu bagimu, baik dalam zatmu, baik dalam sifat-sifatmu. Ya. Engkau esa dalam rububiyahmu dan uluhiyahmu. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad ini tidak terdapat, tidak didapat di dalam Al-Qur'an kecuali hanya sekali. Ya, dalam surat Al-Ikhlas. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad ini hanya disebutkan sekali di satu tempat dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ahadu As-Samadu, tempat bergantung. Kalladzi qablahu, ya. Ini juga seperti yang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad tidak didapati kecuali hanya dalam satu tempat dalam Al-Qur'an, itu dalam surat Al-Ikhlas. Ya, As-Samad, ya, artinya adalah tempat bergantung semua makhluk. Tempat mengadu, ya, semua makhluk. Tempat meminta, ya, mengangkat segala hajat dan keinginan semua makhluk. Alladzi lam yalid, ya, zat yang tidak beranak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun, ya. Allah Subhanahu wa taala zat Rabb yang tidak membutuhkan siapapun, ya. Maka tidak sempurna, ya,
apabila Allah Subhanahu wa taala disifati, ya, ta'alallahu amma yaqulun, ya, zat yang memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala maha kaya yang tidak membutuhkan siapapun, ya, orang tua, ya. Adapun makhluk, kenapa dia memiliki anak? Karena dia butuh kepada anak tersebut untuk membantunya, ya, untuk melanjutkan keturunan. Walam yulad, ya, dan juga dia tidak dilahirkan, diperanakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara nama Al-Awwal, ya, yang pertama, tidak ada sebelum Allah sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Adapun selain Allah adalah makhluk, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam zatnya, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Ya. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta. Ya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, apabila diminta Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan tersebut. Ya, ini hampir sama dengan riwayat Ibnu Hibban, lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, laqad sa'altallah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta. Juga sama mirip dengan riwayat Abu Dawud, bismihil azim, dan juga Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, bismihil a'zam. Ada perbedaan lafaz di antara apa yang diriwayatkan oleh para ahli hadis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Ya. Dan apabila seseorang berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah tadi, maka pasti doanya akan dikabulkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya dianjurkan bagi seorang mukmin, seorang muslim, untuk memulai doanya dengan puja-pujaan atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan pujian-pujian ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang muslim dianjurkan untuk memulai doanya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan meminta Allah Subhanahu wa taala, dengan mengawali doanya dengan pujian-pujian ini. Karena di dalamnya terkandung tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam asma'nya, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya. Juga pujian-pujian ini, ya, juga mengandung, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya dan juga dalam uluhiyahnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabb yang maha kaya, yang semua makhluk bergantung kepadanya. Ya. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Dan kata para ulama, ini merupakan di antara sebab yang paling besar, ya, akan dikabulkannya doa seorang muslim. Ketika dia memulai doanya dengan pujian-pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia memulai doanya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Karena tawassul yang seperti ini, ya, tawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, melalui nama Allah Subhanahu wa taala, atau tawassul melalui
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya ini merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan sebab seseorang akan mendapatkan ijabah dari doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-du'a yustajabu idza taqaddamahu hadha ats-tsana' wadz-dzikr. Ya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya doa akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didahului oleh pujian dan zikir ini. Ya. Karena ini merupakan nama Allah Al-A'zam, nama Allah yang sangat agung. Ya. Fakana dzikrullahi wath-thana' alaihi anjah ma talaba bihi al-'abdu hawaijahu wa hadhihi fa'idatun ukhra min fawaididz dzikri wath-thana' annahu yaj'alu ad-du'a mustajaba. Karena zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penyebab doa atau terkabulnya apa yang hajat yang diminta oleh seorang hamba. Kemudian kata beliau, ini faedah yang lain dari faedah zikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Annahu yaj'alu du'a mustajaba. Dia menjadi penyebab doa akan dikabulkan. Maka ketika seorang muslim, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai doa dengan pujian pujian ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau bisa melalui tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampunan dosa, ya Ghaffar, ighfirli, ya Rahman, irhamni, wahai Zat Rabb yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Ya, ini merupakan tawassul yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini merupakan tawassul yang masyru', yang dianjurkan. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya doa seorang hamba akan dikabulkan apabila dia mulai dengan pujian-pujian atau dengan zikir ini. Ya. Maka seorang muslim, seorang muslimah jangan dia melewatkan ini. Maka usahakan ya untuk dihafalkan, ya, berusaha untuk menghafalkan doa ini, dan setiap berdoa maka mulailah doa dengan bacaan ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mendengarkan sahabat tadi, laqad sa'ala Allah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta. Ya, dia telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah. Apabila diminta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajab. Dan apabila dia berdoa dengan pujian tadi, meminta, maka pasti doanya akan dikabulkan. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, atau dalam riwayat Abu Dawud, bismihil azim, dengan nama Allah yang agung. Ya, dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, Ibnu Majah, bismihil a'zam, dengan menyebut nama Allah yang sangat agung. Ya, dengan menyebut nama Allah yang sangat agung. Ya, sebagian para ulama, ya, menjadikan ini dalil. Ya, hadis ini menjadi dalil bahwasanya Ismullahil a'zam, nama Allah yang a'zam, yang agung, yang sangat agung, apabila
seorang hamba berdoa menggunakan nama tersebut, pasti doanya akan disebutkan, ya, yaitu dengan apa yang dibaca sahabat tadi. Ya. Apa yang dibaca sahabat tadi. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya. Ini pendapat yang pertama, ya. Itu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Ya. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Kemudian seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya. Ini yang nama Allah yang sangat agung. Apabila seorang hamba berdoa menggunakan nama tersebut, maka doanya pasti akan dikabulkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Ismullahil A'zam, nama Allah yang sangat agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, Rabb yang Al-Hayy, maha hidup dan tempat bergantung semua makhluk. Ya. Ini pendapat yang kedua, mereka berdalilkan dengan hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil A'zam fi suwarin thalath. Nama Allah yang sangat agung ada pada 3 surat, ya, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran, dan dalam surat Thaha. Itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Ya. Pendapat yang ketiga, Ismullahil A'zam, nama Allah yang sangat agung, Al-A'zam itu Allah itu sendiri. Ya, nama Allah itu sendiri. Ya, ini juga pendapat sebagian para ulama, di antaranya Abdullah ibn Mubarak, Ibnu Mandah, Al-Imam Tahawi, Ibnu Al-Arabi. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, lima Allah Subhanahu wa taala, ya, jelas kita bisa lihat, ya, terjadi beberapa pendapat di antara para ulama. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, ya, bahkan pendapat para ulama tentang mana sih, ya, yang dikatakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang sangat agung. Apakah Al-Ahadus Samad sebagaimana di hadis yang kita bawakan, kita pelajari di hari ini, atau nama Al-Hayyul Qayyum, ya, atau nama penyebutan nama Allah itu sendiri? Kata Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, sampai 40 pendapat dalam permasalahan ini. Ya. Seperti pendapat-pendapat para ulama tentang waktu mustajab di hari Jumat. Pagi, siang, sore, atau kapan? Ya. Sama juga dengan pembahasan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar tersebut? Ya, tanggal 21, ada yang mengatakan di hari malam-malam ganjil, dan seterusnya. Ya. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan terdapat sampai 6 pendapat para ulama. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan ada 14 pendapat para ulama, sampai As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti mengarang buku, ya, berkaitan dengan ini. Beliau menyebutkan ada 20 pendapat para ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bertingkat-tingkat. Yang satu lebih afdal daripada yang lainnya. Yang ini merupakan apa yang dipahami oleh para salaf, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan nama Allah semuanya satu derajat, sama saja, ya, nama Ar-Rahman, ya, dengan nama yang lain, ya, nama Al-Hayyu Al-Qayyum sama dengan nama-nama Allah yang lain, ini merupakan pendapat Asy'ariyah, bukan pendapat Ahlus Sunnah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wa qaulu man qala, adapun orang yang mengatakan sifatullah la tatafadhal, bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak sama, ya, tidak memiliki yang satu tidak lebih afdal daripada yang lain, artinya sama saja, sederajat semuanya. Qaulun la dalila alaih, ini merupakan perkataan atau pendapat yang tidak ada dalilnya. Wa kama anna asma'ahu wa sifati mutanawwi'atun fahiya aidan mutafadilatun kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah wal ijma'u ma'al aql. Ya, sebagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala
Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam, ya. Ada Al-Hakim, ya, bijaksana, hikmah, ada Ar-Rahman, penyayang, ya. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia juga menunjukkan bahwasanya sifat-sifat ini mutafadilah, yang satu lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain, lebih afdal daripada yang lain, ya. Ini sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dan ijma' para ulama, ya, ijma' para ulama. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi taman ilmu kepada kita semuanya, dan ikhwatal Islam rahimakumullah. Tersisa waktu yang ada, kita sediakan bertanya jawab. Barangkali ada ingin bertanya sesuai pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, atau pertanyaan-pertanyaan lain, kami persilahkan. Untuk nomor telepon kami telah buka di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Untuk pertanyaan dari SMS dan WA silakan dikirim di 0811754544. Kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube dan Facebook, untuk nomor yang kami sebutkan telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kami ulangi untuk telepon di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 0811754544. Pertanyaan pertama di sini ada SMS, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya bila kita sedang sholat atau zikir atau berdoa dilakukan sambil memejamkan mata agar lebih fokus, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini dilakukan tidak dilandasi oleh keyakinan tertentu, ya artinya bukan kita yakini bahwasanya ini yang bisa menyebabkan doa kita diijabah, ya, dengan cara memejamkan mata atau dengan cara mematikan lampu dan seterusnya, maka biiznillah ini tidak ada masalah, ya. Kalau tidak dilandasi oleh atau tidak menjadikan ini sebuah kebiasaan, ya. Mungkin ada kala mungkin kita, ya, berdoa dengan memejamkan mata, ya, dengan merintih tanpa kita yakini bahwasanya metode seperti itu merupakan cara berdoa yang afdal, ya. Biiznillah ini tidak ada masalah. Tapi kalau ada keyakinan tertentu misalnya, ya tentu kita katakan ini tidak ada contohnya dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ya. Kekhusyukan berdoa atau ketika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, maka berusahalah berdoa dengan doa-doa yang masyru', doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah. Kemudian juga mempelajari, ya, adab-adab berdoa serta memahami doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ya, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafizahullah taala punya kitab yang sangat bagus, ya, dalam masalah ini, ya, fikih doa, ya, fikihul adiyah. Tak beliau yang bisa dipelajari, dibaca, ya. Di situ beliau jelaskan tentang makna daripada setiap doa, ya. Kadang yang menyebabkan seseorang nggak khusyuk berdoa karena dia tersendiri tidak begitu memahami doa yang dia panjatkan, ya, tidak memahami doa yang dia panjatkan. Wallahu taala a'lam. Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Nah, ikhwatul Islam rahimakumullah, masih dari telepon, barangkali ingin bertanya langsung di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544, kita persilakan. Untuk SMS dan WA di 0811754544 juga silakan dikirim. Ada pertanyaan di luar tema di sini, Ustadz, yang bisa saya tangkap di sini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nasihatnya Ustadz, sebagai guru yang dipilih mungkin sebagai penilai, sebagai juri, Ustadz,
di salah satu kegiatan sekolah atau sempena Maulid Nabi. Gurunya sebagai penilai atau melihat lomba yang diadakan seperti azan, hafalan surah Quran, ceramah bertema sirah nabawiyah. Mungkin ditanya di sini apa hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam, agama yang sempurna. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apapun itu permasalahan agama, maka kita bisa temukan jawabannya dalam Al-Quran atau melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada lagi perkara-perkara agama yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun menjadi juri, tadi pertanyaannya menjadi juri ya di perayaan-perayaan yang tidak dapat dicontoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hukumnya? Wallahu taala alam, ya, wallahu taala alam. Sebatas yang kita tahu, ya, apabila seseorang bisa menjelaskan kekeliruan sebuah perayaan ya yang dinisbatkan kepada agama, ya, kehadirannya di perayaan tersebut tujuannya untuk memberikan penjelasan, ya, maka sebagian ada mengatakan tidak masalah, ya. Tapi kalau sekiranya kehadirannya bukan untuk itu, maka sebaiknya ya dia berusaha untuk tidak membersamai acara-acara tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya melalui WA juga dapat mendengarkan dengan jelas dan jadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Silakan ikhwatal Islam untuk penelpon di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Pertanyaan dari WA, Ustaz, di sini ada pertanyaan berkenaan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hamba Allah di Pekanbaru. Izin bertanya Ustaz, doa seorang menantu apakah sama seperti doa seorang anak kandung? Apakah langsung sampai doa seorang menantu seperti doanya seorang anak kandung? Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fik, ya, tentu tidak sama, ya, karena anak mempunyai hubungan khusus dengan orang tua kandungnya, ya. Bahkan ini merupakan salah satu doa anak merupakan salah satu amalan yang akan didapatkan hasilnya oleh orang tuanya meskipun dia telah meninggalkan dunia, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-'abdu inqata 'anhu 'amaluhu illa min thalath." Ya. Apabila seseorang mati, maka terputus amalannya. Ya, terputus amalannya kecuali hanya 3 perkara. Di antara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au min waladin salihin yad'u lahu," atau anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Ya. Anak sini adalah anak biologis, ya, anak biologis. Adapun istilah kita menantu juga dinamakan anak, tentu ini tidak masuk dalam hadis ini. Jadi masuk sini anak biologis, ya, anak dari orang tua kandung, ya, dia yang mendidiknya, dia yang sangat berjasa dalam kehidupannya sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang soleh, maka anak ini mendoakan orang tuanya, maka ini menjadi amalan yang sangat bermanfaat untuk orang tuanya. Adapun doa, ya, menantu atau yang lain, ya, sama dengan doa-doa kaum muslimin yang lainnya, ya, doa-doa kaum muslimin yang lainnya, ya, seperti kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal, ya, sama kedudukannya seperti ini, ya. Tapi kalau doa anak soleh, dia memiliki kedudukan yang khusus, kedudukan istimewa, ya. Karena apa? Dikejelaskan para ulama kenapa doa anak soleh memiliki keistimewaan. Karena anak tersebut merupakan jerih payah daripada orang tuanya. Ya, orang tua yang membesarkannya, orang tua yang mendidiknya, orang tua letih, capek, lelah,
ya dalam membesarkan anak ini, maka pantas ya kemudian orang tua bisa menikmati ya atau bisa mendapatkan hasil dari anak yang telah dia besarkan, anak yang telah dia didik. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Itulah barangkali Ustaz untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada dari SMS dan WA. Mungkin kita cukup Ustaz. Mungkin ada tambahan sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat, ya, bisa kita amalkan, ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, dalam berdoa, maka hendaklah seorang mukmin berusaha untuk ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, ya. Kemudian dia juga berusaha untuk memahami isi dan kandungan daripada doa tersebut, ya. Kemudian kita berdoa hendaklah dia bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sahabat ini. Ya, sahabat dalam hadis tadi yang kita pelajari tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dia berdoa. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya, sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama Allah yang a'zam, nama Allah ya yang sangat agung. Apabila nama tersebut digunakan untuk meminta, maka Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan berikan apa yang dimintanya. Wa idza du'iya ajab, apabila dia berdoa melalui menggunakan nama tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Maka di antara ya bentuk ya cara dalam berdoa, maka bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan sebab seseorang akan mendapatkan ijabah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk doa yang dipanjatkannya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan, ya, bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan di kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Denny Syahputra LCMA Fidullah Ta'ala dalam kajian pembahasan atau di bab tentang zikir dan doa bagian ke-7 telah kita dengarkan dari pembahasan kitab Jami dari kitab Bulughul Maram. Semoga menambah hasanah ilmu kepada kita dan kita akan kembali insyaallah Ta'ala di pekan yang akan datang dalam lanjutan pembahasan kitab ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah